Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan membahas karya sastra dari suku Bugis. Apa itu? Yuk, simak video ini sampai habis. Indonesia tak sedikit memiliki kekayaan warisan budaya tulis yang bernilai tinggi. Bukan saja bernilai historis, tak sedikit naskah tua yang juga bernilai susastra, yang artistik, dan bahkan syarat nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Salah satunya ialah La Galigo, sering dikenal dengan nama Surek Galigo atau kadang hanya disebut dengan Galigo. Kitab kuno berbentuk puisi ini berisi mitos penciptaan dari peradaban Bugis. La Galigo merupakan warisan budaya masyarakat Bugis dalam bentuk karya sastra, yang kabarnya terpanjang di dunia bahkan mampu mengalahkan Mahabharata dan Ramayana dari India, dan Homerus dari Yunani. Bahkan Indonesia dan Belanda telah mendaftarkan karya sastra sekaligus kitab suci orang Bugis ini sebagai World Heritage ke UNESCO. Merujuk deskripsi UNESCO, La Galigo disepakati berasal dari abad ke-14, sekalipun sebenarnya bisa jadi usianya jauh lebih tua. Menariknya, sekalipun La Galigo bukanlah teks sejarah, karena aspek mitologis narasi itu terasa sangat kuat. Tetapi, teks ini diakui oleh banyak ilmuwan memiliki pengaruh besar pada bagaimana sejarawan melihat masa lalu peradaban Bugis, khususnya masyarakat Bugis di periode sebelum era masuknya Islam. Kitab suci ini memiliki kurang lebih 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. La Galigo menggunakan aksara asli Bugis yang kerap disebut dengan nama Lontara atau Uki Sulap Epa, yang merupakan turunan dari aksara Palawa. La Galigo berisikan puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis yang diyakini benar adanya. Naskah La Galigo yang asli dan lengkap tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Terdapat ratusan naskah di sana, dan ratusan naskah tersebut hanya satu yang alurnya berkesinambungan dan dapat dibaca sebagai satu kesatuan, yaitu berkode NBG 188. Naskah yang terdiri dari 12 jilid ini diperkirakan hanya mewakili sepertiga cerita total La Galigo. Inilah Colin Puji, penyalin 12 naskah La Galigo Syahdan. Pada abad ke-15, dunia telah mengenal La Galigo. Pada tahun 1987, Belanda dan Indonesia mulai bekerja sama untuk memperkenalkan kembali naskah-naskah tersebut ke khalayak umum, yaitu dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan La Galigo pada tahun 1995 dengan judul La Galigo menurut naskah NBG 188. Hingga 2017, buku ini telah mencapai jilid ketiga. Tak hanya itu, La Galigo juga ditulis pada puisi, dan tak sekedar menceritakan ulang kisah-kisah dalam La Galigo, tetapi juga mempertanyakan jalan pemikiran penulis-penulis terdahulu naskah La Galigo. Tokoh utama La Galigo adalah Saweri Gading yang memiliki saudara kembar yang bernama Witanri Abeng, yang dibesarkan secara terpisah. Mereka bertemu kembali pada saat menginjak usia dewasa. Saweri Gading yang terpesona dan jatuh cinta kepada Tanri Abeng berniat untuk menikahinya. Rahasia keluarga yang telah lama disimpan kini dibongkar. Diceritakanlah bahwa Saweri Gading dan Wenri Tanri Abeng adalah saudara kembar. Sementara itu, perkawinan saudara-saudara diyakini akan mendatangkan bencana. Akibat cinta yang tersampaikan ini, akhirnya Saweri Gading merantau ke dataran Cina. Di sana, Saweri Gading bertemu dengan putri yang sama persis dengan saudari kembarnya yang bernama Wi Chudaik. Lalu setelah melewati berbagai kisah, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama La Galigo. Demikianlah cerita dari La Galigo.